Setelah kita menyelesaikan bab poros dan pasak ya, berikutnya kita ke sambungan keling atau bahasa aslinya rivets ya. Mungkin bahasa Indonesianya sambungan keling ya. Ini adalah hal penting ya dari sambungan keling. Ini kepala yang sini, kemudian yang bagian bawah ini yang dibentuk nantinya. Kalau yang kepala ini sudah terbentuk, yaitu disebut tail atau ekor, kemudian bagian tengahnya itu disebut shank atau body ya. Nanti kalau untuk pop riveted namanya bisa shell, bisa shake ya, macam-macam ya istilahnya untuk bodinya ini ya. Ini sedikit teori, yaitu bahwa sambungan keling merupakan sambungan permanen ya. Ini perlu diingat ya. Jadi perlu memasang sambungan keling secara benar ya. Karena sekali sudah terpasang, dia merupakan sambungan permanen. Kalau perbaikannya ya perlu di drill ulang ya lubangnya, yaitu sedikit menyulitkan. Bahan keling biasanya dari baja, macam-macam, kuningan, aluminium, dan perunggu ya, tergantung keinginan ya. Jika diutamakan kekuatan dan tahan bocor ya, merupakan tujuan utamanya dari sambungan keling, ya, maka digunakan keling baja. Dan lagi ya, untuk yang tahan bocor atau leakage ini, maka sambungannya secara panas ya. Nanti saya jelaskan ya. Keling ini bagiannya terdiri atas kepala atau head ya, badan atau shank atau body atau shell atau shake ya, tergantung shell atau shake itu jika dia pop riveter ya. Terus kemudian ekor nanti yang dibentuk ya, tail itu namanya cuma satu itu, tail, seperti terlihat pada gambar ya. Tail atau ekor saat disambungkan dibentuk menjadi seperti kepala ya, baik menggunakan tang atau pop riveter atau gun riveter namanya, menggunakan tang keling atau gun riveter atau pop riveter, maupun ditempa ya, baik secara dingin ataupun secara panas ya. Sekarang untuk yang ditempa secara dingin ya mudah ya. Pop riveter itu ya biasanya tang keling itu ya kita pengerjaan dingin. Kalau dipukul ya dengan atau ditempa atau dipukul-pukul, itu kita bisa memilih pengerjaannya secara panas, terutama untuk tahan bocor ya. Kenapa begitu ya? Karena waktu panas ya, kemudian nanti kan mendingin menjadi suhu ruang, sehingga kelingnya waktu panas ya sudah kencang misalnya, kemudian waktu mendingin dia akan menyusut panjangnya yang menyusut itu menyebabkan sambungannya semakin kuat ya, dan hasil akhirnya ya dia tahan bocor ya lewat head maupun tailnya yang terbentuk menjadi seperti ini ya. Head sebentuknya persis dengan head tapi arah yang terbalik. Karena dia mengkerut bagian sininya dan dia panas pengerjaannya, maka anti bocor hasilnya. Itu adalah keling secara umum ya. Ini adalah yang disebut dengan pop atau gun riveter itu tadi ya. Nah, ini bentuk paku kelingnya macam-macam, bentuk headnya, ini headnya yang bawah ini ya, yang sudah terbentuk. Kemudian nanti ini dalamnya ini namanya mandrel ya. Mandrelnya ini ketika ditarik oleh pop riveter ini atau gun riveter, dia menyebabkan sel atau body atau shake-nya ini mengembang ya, seperti ini ya, mengembang dan mengikat
plat atau apapun yang mau disambung. Kemudian ada pada mandrel ada bagian yang ini ya, apa ini, takikan ini, yaitu primate breaker ya, bagian putus yang sudah memang dibikin ya sebelum rivet digunakan, memang dibikin ada bagian yang takikan ini, sehingga nanti begitu ditarik dan diperkirakan sudah kencang di sininya, di tilnya itu ya, tilnya ini, gambar ini terbalik ya. Maksudnya kalau seperti ini seharusnya headnya kan di atas, ini headnya di bawah ya, tapi pada gambar ini headnya di atas. Ya, tilnya yang bagian atasnya ini nanti atau bagian bawah di sini nanti dia tertarik dan mengembang akibat tarikan oleh mandrel ya. Pada nilai tertentu bagian takikan dari mandrel itu akan patah dan ini terbuang ya, sisanya ini lepas ke bawah sana dan ini terbuang ke sana. Begitu adalah proses pengelingan ya, riveting menggunakan pop-up gun ya. Disebut pop-up karena suaranya ya menurut orang Inggris bunyinya pop gitu. Kalau kita sebenarnya bunyinya menurut telinga kita bukan pop tapi celek gitu. Itu masalah telinga. Ini jika ditempa ya, bisa panas bisa dingin ya. Jadi ya dibentuk ya dengan cara ditempa ya. Seperti ini ya, nanti ada videonya lah daripada menjelaskan ini ya. Intinya ekornya atau tailnya ini membentuk head yang lain ya, dan biasanya kalau yang ditempa menggunakan cetakannya seperti ini yaitu pengerjaan panas ya, biasanya supaya dihasilkan hasil yang bagus. Ini adalah contoh aplikasi dari keling, proses keling, banyak diaplikasikan misalnya ini ya banyak ini pada struktur ringan gitu ya, kita gunakan riveter. Ini kalau ini pada sambungan konstruksi ini misalnya, baik kapal atau apa ya, ini juga menggunakan tempa. Yang ini kalau yang ini yang bangunan-bangunan ringan ya cukup menggunakan riveter gun. Ini pada bagian pesawat dulu ya, sebelum ditemukan proses pengelasan untuk aluminium, dulu masih menggunakan rivet. Sekarang sudah banyak yang digantikan dengan proses pengelasan ya. Ini bagian dari badan pesawat menuju ke sayapnya ya. Baiklah, begitu kira-kira. Sebelum kita lanjutkan dengan perhitungan kekuatan dan teori yang lain, mungkin ada baiknya kita melihat videonya lebih dulu tentang paku keling ini supaya didapat bayangan yang baik tentang proses riveting atau sambungan keling ini. Ya, kini kita akan sajikan video tentang keling atau rivet ya. Hi everyone, so in this video I'm going to show you how to use ini adalah pop-up riveter atau gun riveter ya. Ones and more expensive ones, but I'm just going to show you how they basically work. Now you'll see that there are a few different nozzle attachments here. Ada kepalanya ya yang berbeda-beda ukurannya. Bisa diganti jika diinginkan ya, sesuai kebutuhan. And then you can swap it between the different sizes. So you'll see this one is the biggest one here, and say you wanted this size, just unbolt that one, and then you can insert that one into the riveter. Now make sure you pull the handle in when you're doing this,
otherwise you'll find it incredibly hard to get it in. Just tighten it up with that, and you now see that we've got a new nozzle in there. So you'll see I've got a range of different rivets here, a few different sizes, and I've also got some Ini wood tentu and pieces of ukuran plastic. kelingnya Now, for this sesuai video, dengan all kepalanya I do tadi ya, is kepalanya yang pull dipasang the tadi. plastic and the wood and rivet the plastic onto the wood. So first of all, choose what size rivet you're going to use. I'm going to use this bigger one here. And then get a drill attachment the same size as that. Dilubangi tentu ukurannya ya sesuai dengan ukuran rivetnya. So you see I've now drilled a hole in the plastic and the wood. So you then get your rivet, making sure again you've got the right nozzle in for the rivet, and you just slide it in there. So to get that rivet into that hole, all you do is you put it into the two holes, make sure they're both in there. Then you just keep squeezing the riveter, and eventually it'll pop like that. You'll now see that the two materials are attached together. You will be left with this stem, and you can discard of that because that is not used. So that's the basics of using a pot riveter, and hopefully this video has helped. Please stay tuned for more videos. Ya, Thanks for begitu. watching. Video berikutnya yang disajikan dalam animasi ya, tentang pop-up riveter. Ya, mudah-mudahan memperjelas. Rivets are strong, lightweight fasteners. Here's how a pop rivet works. A rivet has a shank and a mandrel. The rivet Sengnya is dan inserted mandrel. in a hole drilled through two materials. A rivet gun pulls on the top of the mandrel, expanding the shank. As the shank expands, pulling on the mandrel clamps the two materials tightly together. The force from the gun then snaps off the mandrel head at a pre-made breakpoint. It's called a pop rivet because of the sound Ya, the head karena makes when it suaranya itu snaps ya, off. maka disebut pop riveter. Itu adalah yang menggunakan rivet gun ya. Ada juga yang ditempa ya, ditempa bisa manual, bisa menggunakan mesin, bisa tekanannya itu ya memang dipukul-pukul atau ditempa, dan bisa secara hidrolik ya. Ini ada videonya, kita mainkan saja. Ini panas apa dingin ya? Kita lihat nanti bagaimana dipasangkan kelingnya. Oh, panas kayaknya ini karena pakai tang itu. Ya, oh ya, pekerjaan panas ini. Nah, ini headnya dipegang, kemudian tailnya dibentuk ekornya. Ya, ini yang menggunakan hidrolik saya rasa. Dikerjakan secara hidrolik penekanannya.
sama saja ya, ini cuma diperbesar gitu aja. Ya, ini lebih jelas bagaimana tailnya dibentuk ya. Ya. Ya, sama ini saya rasa. Kita coba video lainnya. Ini mulai dilubangi ya. Dilubangi, kemudian dipasang rivetnya tentunya. Oh, ini sama, ini hidrolik ya. Pakai hidrolik. That's not going to go anywhere, is it? Ini pengerjaan panas. Oke, begitulah kira-kira. Mudah-mudahan dengan 4 video itu tadi memberi gambaran yang bagus kepada mahasiswa tentang proses sambungan menyambung menggunakan paku keling. Sebelum kita menghitung kekuatan sambungan keling ya, kita bicarakan beberapa teori, yaitu tentang pengertian umum dari paku keling ya. Metode penyambungan keling ya bisa berupa lap joint ya. Lap joint itu ditumpangkan platnya seperti begini. Ya, lap joint juga ada yang single, ya, kemudian ada yang double lap joint ya. Ini yang single, ini yang double, ada 2 baris kelingnya, bisa triple juga ya. Nah, ada yang chain, double chain type itu seperti ini ya, urut yang muka dan belakang. Kemudian ada yang zigzag seperti ini ya. Kalau ini ya chain lagi. Ini pandangan sampingnya ya, maupun sambungan selain lap joint ditumpangkan 1, 2, 3 ini ditumpangkan. Kemudian ada yang butt joint. Ini platnya ini yang disambung adalah yang tengah ini dengan yang tengah sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ada strapnya atau penguatnya ya. Strapnya bisa single strap, kalau pada gambar ini double strap ya, karena ada atas dan bawah penguatnya. Ini pandangan atas, yang bawah ini adalah pandangan depannya ya. Maka istilah-istilah ini mohon dipahami ya, yaitu single riveted lap joint, ini double karena ada 2 baris, lap joint, chain ya, karena urut, kemudian yang ini zigzag ya. Terus kemudian yang ini adalah butt joint ya, ini butt joint, kemudian double strap. Oke, ini ada beberapa istilah yang biasa digunakan, yaitu pitch atau dalam hal ini jarak tegak lurus terhadap gayanya ke sana ya. Ini disebut pitch ya, jarak antara keling dengan keling. Kemudian kalau untuk yang zigzag kita kenal diagonal ya, jarak diagonal atau diagonal pitch. Kemudian kalau yang chain type ada PB ya. Terus kemudian dikenal margin, yaitu ini jarak
dari pusat keling ke tepi dari plat. Ya, itu adalah beberapa istilah yang sebaiknya dikenal ya. Ya, sekarang kita bisa menghitung kekuatan ya. Kekuatan itu adalah besarnya gaya P yang bisa dipikul ya, tanpa terjadi kerusakan. Kerusakannya apa? Ya, kerusakannya bisa pada plat. Ini pada gambar ini adalah yang rusak platnya saya rasa. Kita baca saja. Kekuatan sambungan keling bisa dihitung berdasar beban absolut atau beban per pitch ya. P ini bisa kemampuan per pitch, bisa P absolut. Nanti mungkin kita mengerjakan dengan dua cara itu untuk memberi gambaran ya. Untuk rumus per pitch ya seperti terlihat pada gambar berikut ini ya. Meskipun kadang harus diperhitungkan berdasar beban absolut ya. Beban absolut ya tinggal dikalikan dengan jumlah paku kelingnya saja. Ini kita tinjau ya, jika yang rusak platnya ya, yang rusak platnya karena margin terlalu kecil. Ya, ini istilah margin ya. Itu bisa diatasi ya dengan membuat margin lebih besar dari 1,5 D-nya ya. Berarti sisanya ini margin min setengah D sama dengan 1 D. Itu caranya. Terus plat sobek di sepanjang garis tertentu akibat tegangan tarik ya. Ini maksudnya gambar yang ini yang rusak platnya, artinya ya luas bersihnya karena ini pitch, jarak antara keling, luas bersihnya tentu pitch dikurangi jari-jari yang sini ditambah jari-jari yang sini, artinya pitch dikurangi diameter ya, dikalikan tebalnya ya, pitch kali kurangi diameter kalikan tebalnya dikalikan kekuatan tarik dari plat. Ini adalah luas bersih dari plat ya. Itu harus lebih kecil dari P ya, gaya P. Karena ini luas dikalikan tegangan maka menjadi satuan gaya ya. Kemudian rusak akibat bearing stress atau tegangan dukung ya. Ini untuk memberi gambaran yang sedikit komprehensif ya, pengertian kekuatan dukung. Sebelumnya sudah dibicarakan, yaitu sama dengan luasan tegak lurus ya. Luasan tegak lurusnya adalah ini ya, yang diarsir ini ya, ini tentu saja adalah sama dengan T dikalikan D ya. Ini yang rusak platnya di sini ya. Sebenarnya itu tidak terdistribusi merata, jadi kalau kita mengingat teori tentang distribusi tegangan ya, ya ini mungkin paling besar di situ ya, di sebelah sini mungkin lebih pendek, di sebelah sini juga lebih pendek lagi, mungkin di sini 0 ya, tegangan normalnya, besarnya ya. Seperti begitu distribusinya, tetapi kita tidak perlu pusing-pusing menghitung seperti ini dengan menggunakan konsep bearing stress ya. Itu adalah contoh kegunaan bearing stress. Ya, maka luasan bearingnya adalah luasan yang diarsir ini, yang warna merah tentu sama dengan D dikalikan dengan T. Dikalikan tegangan bearingnya harus lebih kecil dari P. Ya. Oke, itu adalah jika rusak pada plat. Ya, bisa juga rusak pada paku kelingnya. Yang pertama ya rusak akibat tegangan geser ya. Kekuatan gesernya terlalu kecil, berarti di sini ya luasannya ini kalau dilihat dari atas kan lingkaran ya. Nah, ya tentu saja sama dengan luas lingkaran. PD kuadrat per 4 ini luasannya, luasan geser dikalikan tegangan geser ya. Harus lebih kecil dari P. Ini kalau single strap. Kalau untuk double strap tentu luasannya menjadi 2 kali ya, atas dan bawah ini.
Oke, sehingga dikalikan 2 itu. Oke, sama seperti tadi, keling tidak mampu menahan bearing stress, berarti luasannya adalah di sini. Ini adalah tebal dikalikan diameter ya, luasan tegak lurusnya tebal kali diameter keling. Ya, sehingga kekuatan dukungnya adalah sigma B dikalikan D kali T ini harus lebih kecil daripada beban luar P. Begitu ya, kita sudah membicarakan tinjauan kekuatan sambungan keling. Sebuah lagi teori yaitu tentang efisiensi sambungan ya. Efisiensi sambungan keling, perbandingan kekuatan sambungan dengan keling. Ya, tentu kalau kita tadi mengevaluasi kekuatan geser dan kekuatan dukung baik untuk plat maupun untuk keling, berarti ada 4 ya. Ditambah margin ya, perlu diingat saja marginnya. Asal margin lebih besar dari 1,5 D ya sudah cukup ya. Dari 4 itu yang terkecil ya, dibanding dengan kekuatan plat pejal tanpa keling. Kekuatan plat pejal tanpa keling per pitch, kalau kita berbicara per pitch, tentu saja sama dengan luasannya adalah pitch dikalikan dengan tebal ya. Pitch kalikan tebal, ini luasannya dikalikan kekuatan tarik, ya kan? Itu sama dengan kekuatan plat tanpa keling. Nah, nanti kita bandingkan dari ya tegangan dukung, tegangan geser, baik untuk plat maupun tegangan dukung maupun kekuatan geser dari keling ya. Tentu harus kita kalikan luasan, nanti kita bandingkan dengan kekuatan plat ini menjadi efisiensi sambungan yang tentu nilainya ya lebih kecil dari 1 ya. Karena paling tidak yang P kali T kalikan sigma itu pasti lebih besar dibanding pitch kurangi D, ya kan? Baru dikalikan T, ini untuk platnya. Ya, kekuatan bersih dari plat ya, dikalikan sigma. Ini pasti lebih besar yang ini. Ya, sehingga ini pasti lebih kecil dari 1. Efisiensi dari sambungan keling. Biasanya nanti dinyatakan dalam persen ya. Oke, begitulah kira-kira teori tentang kekuatan sambungan keling yang sederhana ya. Nanti kita akan belajar yang sedikit lebih rumit, yaitu keling dengan beban eksentrik ya. Ini yang kita bicarakan ini adalah keling dengan beban yang langsung, yaitu yang melalui titik berat dari sistem sambungan keling. Kira-kira begitu, ya mungkin kita akan memberikan contoh soal agar diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan efisiensi sambungan keling. Sebelum kita melakukan contoh perhitungan ya, ini kita tunjukkan beberapa gambar foto tentang kegagalan sambungan keling ya. Ini pada gambar kiri atas ini adalah kegagalan sambungan keling akibat kekuatan tarik dari plat ya, tidak mencukupi ya. Tidak selalu dia patah pada 2 sisi seperti terlihat pada spesimen nomor 12 ya. Sering-sering sambungannya itu gagal ya, kekuatannya tidak seimbang ya. Artinya dia gagal pada 1 sisi ya.
Ini gambar ini gagal pada dua sisi untuk aluminium ya. Oke. Kemudian ini contoh-contoh 3 ini 4 foto ini adalah gagal pada platnya. Ada yang gagal pada paku kelingnya, ini karena kekuatan gesernya ya. Kadang-kadang dia membentuk sudut patahnya itu ya 0, 15, 30, 45, 90 ya. Banyak analisa kenapa patahnya membentuk sudut ini, tentu selain arah gayanya juga pertimbangan prinsipal stres dan prinsipal plane seperti pada poros sebelumnya ya. Itu adalah contoh kegagalan sambung pada kelingnya. Ini adalah kegagalan pada plat ya, yang disebabkan oleh tegangan biring ya. Tegangan biringnya pada platnya ya. Ada dua tipe sebenarnya, yaitu bearing fracture dan bearing yield. Ini karena melebihi tegangan yieldnya ya, belum fracture. Dan ini adalah gambar yang tadinya polanya berupa garis-garis tegak lurus. Ini bisa dideteksi arah regangannya dengan menginspeksi garis-garis yang tadinya tegak lurus tadi ya. Ya, ini dua-duanya kegagalan bearing pada plat. Pada plat bearingnya ada dua tipe ya kegagalannya, yaitu bearing, benar-benar bearing stress. Kemudian ada yang shear out namanya ya, ini juga tipe bearing stress. Maka grafiknya berbeda, grafik antara beban dan regangan akibat shear out maupun bearing stressnya yang kekuatannya kalah ya. Ini kegagalan karena net tension kalau yang ini ya. Oke, ini grafik tegangan-regangannya kira-kira seperti ini untuk masing-masing tipe kegagalan material ya. Ini adalah gagal pada paku kelingnya ya. Ada banyak tipe, yaitu full rivet pull out, through the rivet, dan base metalnya ya yang gagal, yang hitam ini ya. Tapi sering-seringnya karena kekuatannya dari kasus ini ya, kasus yang ini berbeda kasusnya dengan yang sebelumnya. Ini tegangannya lebih rendah diakibatkan oleh rivetnya. Berarti ini rivetnya yang garis putus-putus ini sedikit di bawah yang diakibatkan gagal di base metalnya ya. Oke, kemudian berbagai macam tipe itu diplotkan dalam scatter ya. Ini menjadi data yang menarik untuk dievaluasi pada proses pengelingan ya, evaluasi proses keling ya. Tentu ini bukan hal yang sederhana seperti yang kita tinjau pada kasus pada elemen mesin yang kita diskusikan kali ini. Begitulah ya, kita telah tunjukkan contoh-contoh kegagalan keling, baik gagal karena pada platnya dan gagal pada paku kelingnya. Berikut adalah contoh menghitung kekuatan dari sambungan paku keling, kekuatan dan efisiensi ya. Ini kekuatan dan efisiensi yang akan kita hitung ya. Ada 4 buah paku keling. Nah, kemudian diameternya D-nya sama dengan 3/4 inch. Ya, menghubungkan 2 plat, tebalnya ini platnya T. Kemudian lebarnya 6 inch. 6 inch tentu lebar dari plat ya, bukan pitch ya ini ya. Oke. Disusun dalam satu baris berarti single.
sambungan tumpang, single lap joint ya berarti. Ini bahan-bahannya keling maupun plat sama ya, yaitu memiliki sigma B sama dengan 20.000 pound per square inch. Kemudian kekuatan tariknya 10.000 pound per square inch dan tegangan gesernya 8.000 pound per square inch ya. Ditanyakan kekuatan sambungan atau dalam hal ini P, dan kemudian efisiensi sambungan ya. Jadi kita punya plat, misalnya kita gambarkan. Kita sketch dulu biar memiliki gambaran yang baik. Ini lebarnya dari plat adalah berapa itu? 6 inch ya. Kemudian disambung, sambungannya tumpang ya, seperti begini. Yang sebelah kanan ini di bawahnya. Nah, kemudian ada 4 paku kelingnya ya. Nah, terlalu mepet ke arah ya, ada 4 ya. Maka kita bisa menghitung ya kekuatan tarik plat ya, berarti kekuatan tarik bersih plat ya. Ini kita tidak menghitung ini P, di sana kita akan menghitung P. Kita tidak menghitung per pitch, tetapi absolut ya, kekuatan absolut. Tentu saja lebar, tegangan tarik dikalikan luasan bersih. Luasan bersihnya tentu sama dengan lebar dikurangi 4D ya, dikalikan tebal ya. Kalau dimasukkan angkanya itu harus sama dengan P ya, P nya harus sama dengan itu, P sama dengan ini. Oke, kemudian kalau dimasukkan angkanya ya 10.000, sigmanya 10 pound per square inch, kemudian dikalikan L-nya 6 inch, dikurangi 6 inch, dikurangi 4, kalikan setengah inch ya, kalikan setengah inch. Kemudian kita kalikan tebalnya plat, tebalnya juga, diameternya berapa? 3/4, sorry. Nah, setengah itu, nah ini 3/4. Di 4 dikalikan ini kali ya, nanti dikira koma. 4 kali 3/4 in, kemudian dikalikan tebalnya setengah in. Ya, ini in kuadrat dibagi in kuadrat tinggal ketemu sekian LB ya. Ini kalau dihitung ini 10.000, ini 3 ya. 6 kurangi 3, 3 bagi 2 berarti 1,5 kalikan 10.000 ya 15.000 ya. 15.000 pound. Itu adalah kekuatan dari plat ya, ini masih plat. Platnya dulu. Terus kemudian kekuatan bearingnya P sama dengan sigma bearing ya, dikalikan
luasannya adalah T dikalikan D ya. Ini untuk satu apa itu? Ini PB ya mungkin ya, nggak usah, biar gitu aja. T kali D dikalikan jumlah keling, sama dengan kalau dimasukkan angkanya 20.000 pound per in kuadrat. Kemudian T kali D nya adalah tebalnya setengah in, kemudian dikalikan D nya 3/4 ya, 3/4 in, terus kemudian dikalikan dengan 4 ya, 4 dibagi 4 biji ya, berarti ini 3/2 atau 1,5 kalikan 20.000 sama dengan 30.000 ya. Nah, ini untuk plat. Sekarang kita meninjau kekuatan dari keling ya, kelingnya. Nah, kekuatan keling yang tegangan gesernya ya, ini mungkin sebaiknya dikasih simbol PB gitu ya. Terus kemudian sigma S nya, nah ini PS berarti sama dengan tegangan geser ya, kemudian dikalikan luasannya ID kuadrat per 4, kemudian dikalikan 4 buah, kalikan 4 buah paku keling. Nah, kalau dimasukkan angkanya, tegangan gesernya sama dengan 8.000 pound per in kuadrat dikalikan P, 4-nya saling menghilangkan, dikalikan D-nya 3/4 ya, kuadrat 3/4 inch. Nanti sekalian satuannya biar tertuliskan 3/4 in kuadrat. In-nya saling menghilangkan, tinggal pound ya. Berarti ini 9/16 kali 8.000 ya, 500. Nah, kita harus pakai kalkulator karena ada Pi ya. Ini hasilnya adalah 14.137,167 pound. Nah, terus piring karena bahannya sama ya, sama dengan plat ya, sama dengan 30.000. Oke, sekarang tinggal kekuatan plat tanpa efisiensi ya. Kita menghitung plat tanpa keling. Kita hitung ya, sama dengan tebal dikalikan L luasannya dikalikan kekuatan tarik, sama dengan T-nya itu adalah setengah inch, kemudian dikalikan L-nya berapa L-nya? 6 inch kalikan 6 inch, tegangan tariknya adalah 10.000 pound per in kuadrat. In-nya saling menghilangkan, ini 3 ya, 3 kali 10 30.000.
Oke, sehingga efisiensi tentu kita masukkan yang terkecil. Yang terkecil adalah yang ini ya, kekuatan gesernya ini. Ya, ini yang kekuatan tarik plat 15.000 itu lebih besar masih dibanding 14.000 sekian. Berarti ini adalah 14.137,167 pound yang paling kecil dibagi 30.000. Nah, ini sama dengan 47,124% ya. Ini jawabannya. Efisiensi sudah ketemu. Kemudian kekuatannya adalah yang terkecil, yaitu 14.137 ya. Sudah sama dengan kuncinya. Demikian kira-kira contoh soal kita menghitung dengan kekuatan absolut untuk contoh soal 1 kali ini. Sekarang kita menuju ke soal nomor 2 ya. Sambungan langsung atau butt join ini berarti. Ya, butt join. Dengan 2 penguat double strap ya. Double strap. Nah, tebalnya 20. Strapnya juga 20. Menggunakan keling berdiameter 25 mm ya. Diameter keling D-nya 25 mm. Dan jarak pit 100 mm ya. Berarti ini kita menghitung kekuatan per pitch. Susunan keling terdiri dari 2 baris ya, double butt join ya, karena 2 baris. Pada tiap double riveted double cover atau double strap ya, butt join. Ini adalah kekuatan dari bahannya ya. Keling maupun plat sama, yaitu tegangan tariknya 120 Newton per milimeter, tegangan gesernya 100 Newton per milimeter kuadrat, dan bearing stressnya adalah tegangan dukungnya 150 Newton per milimeter. Tentukan efisiensi dari sambungan. Mungkin kita harus gambar dulu ya. Ya, kita punya keling. Gini, double butt join. Ada kelingnya begitu. Ya. Terus kemudian sebelah sini ya mungkin strapnya. Nah, ini platnya ya dipotong ya, karena kita hanya ingin meninjau kekuatan per pitch saja. Misalnya seperti itu. Kalau dilihat dari atas, dari depan ya, ada double strap. Nah, ntar ini mungkin harus dihapus. Aduh, terlanjur. Ya. Ini saya pisahkan biar kelihatan. Agak sulit gambarnya ini. Ini strap yang bawah ya. Oke, kemudian ada lubang paku kelingnya. Nah, begitu.
sampai sini. Oke, nah ini saya nggak bisa dihapus. Tengahnya ini yang terhapus garis semua ini. Satu garis terhapus semua ini. Tidak bisa menggambarkan dengan baik. Dan ini harusnya melewati gitu. Bentar. Lagi nih. Ya, sampai sana. Ya, ini kita arsir mungkin. Ya, plat yang disambung. Nah, ini mungkin diarsir ya ke sana strapnya, arahnya. Oke, maka kita bisa menghitung plat ya, kekuatan platnya, yaitu P sama dengan sigma dikalikan pitch dikurangi D dikalikan dengan T. Ya, sama dengan sigmanya 120 Newton per milimeter kuadrat. P-nya pitch-nya adalah 100 ya. 100 mm dikurangi D-nya 25 mm, kemudian dikalikan dengan T-nya. T-nya 20 mm. Oke, ini kalau dihitung nanti ketemu 180.000 ya ini. Newton sama dengan 180 kilonewton, itu platnya. Kemudian P biringnya ya, tentu saja sama dengan D sigma B kalikan D, kemudian kita kalikan dengan T ya. Nah, kalikan dua kolom karena yang sebelah sini ya, keling yang barisan yang depan memikul sigma biring, yang belakangnya juga memikul tegangan biringnya. Berarti ini kalikan dua kolom. Dua kolom apa dua baris itu kolom ya. Maka kalau kita masukkan angkanya 150 ya, Newton per milimeter. D-nya adalah 25 mm, tebalnya 20 mm, kalikan 2 ya, sama dengan ini 300 kalikan 500 ya.
Ini 500 kalikan 2 1000 ya, 150.000 Newton sama dengan 150 kilo Newton ya. Itu untuk platnya. Sekarang untuk kelingnya ya. Untuk keling PS-nya kekuatan geser karena double strap ada 2 ya, berarti atas bawah ya. Kemudian kolomnya juga ada 2 ya, depan dan belakang, berarti PS sama dengan TOS ya, tegangan geser dikalikan luasannya PD kuadrat per 4, kemudian 2 kolom 2 strap. Dua strap karena atas bawah ya. Sama dengan 4, ini saling menghilangkan. Tegangan gesernya kita masukkan adalah sama ya, untuk keling 100 Newton per milimeter kuadrat dikalikan pi dikalikan D-nya 25 mm kuadrat. Ini 625 kali 100 62500. Ada pi-nya ya, kalikan pi sama dengan ini, kalau dihitung sama dengan 196 350 atau sama dengan ini langsung koma aja lah, ini kilonewton gitu ya, biar menghemat tempat ini, biar bisa 1 lembar ya. Kilonewton ya. BS-nya. Kemudian bearing stress-nya ya sama. Nggak usah dihitung. PB karena bahannya sama dengan plat. Bearing stress-nya plat sama dengan 150 kilonewton ya. Terus kemudian sekarang kekuatan sambungan tanpa keling, plat tanpa keling ya, plat tanpa keling sama dengan pitch dikalikan dengan tebal dikalikan dengan kekuatan tariknya, sama dengan pitch-nya 100 meter 100 mm, kemudian dikalikan tebalnya 20 mm, kemudian kita kalikan dengan kekuatan tarik. Kekuatan tariknya 120 Newton per milimeter. Nah, ini berarti 240 ya. 240 kilonewton. Oke, ini karena ini ya 2000 ya. 2000 kalikan 120 sama dengan 240 kilonewton. Maka kekuatan efisiensinya kita pilih yang terkecil ya, yaitu sama dengan 150 kilonewton ini ya, yang terkecil. Ini ya.
Ya, sehingga kalau begitu yang warnanya berbeda kita tulis di sini atau di mana sajalah di sini ya. Efisiensi sambungan sama dengan 150 kilonewton dibagi 240 kilonewton. Ini kalau dihitung sama dengan 62,5% itu ya. Itu kita sudah menyelesaikan contoh soal nomor 2 yang kita mengerjakan dengan kekuatan per pitch-nya, bukan kekuatan absolut seperti contoh soal yang nomor 1. Contoh soal berikutnya ya, ini efisiensi dari sambungan keling dengan tipe sambungan yang berbeda ya. Bahannya, ini saya rasa bahan keling maupun bahan dari plat ya, karena nggak ada keterangan di soal ini. Artinya terbuat dari bahan yang sama ya. Pertama sambungan tunggal single riveted joint ya, tebal platnya 0,6, hati-hati nih milimeter satuannya, menggunakan keling berdiameter 2 cm dan jarak pitch-nya 5 cm ya. Ini D-nya, kemudian jarak pitch-nya 5 cm. Karena semuanya dalam kilogram per centimeter kuadrat ini kan, maka nanti yang T-nya ini kita rubah menjadi 0,6 cm ya. Sama ya, soal yang sama ya, tapi ini double riveted ya. Jadi berjejer 2 ya. Dari plat 6 mm atau tetap sama T 0,6 cm, menggunakan keling diameternya sama dengan yang tadi 2 cm. Ini tapi jarak pitch-nya dirubah ya. Karena double riveted maka kita pakai jarak pitch yang sedikit lebih lebar dari contoh yang pertama. Oke, mungkin kita gambar dulu ya, single riveted. Begitu kira-kira skemanya. Ditarik ke sana P. Ya, gayanya P. Maka sekarang untuk plat ya. Platnya dulu P sama dengan luas bersih, yaitu pitch dikurangi dengan diameter ya, dikalikan dengan tebal, kemudian dikalikan dengan sigma. Kalau dimasukkan angkanya ya sama dengan P-nya itu 0,6. Salah. Itu T-nya ya. P-nya sama dengan 5 cm. P-nya 5 cm dikurangi D, D-nya 2 cm, kemudian dikalikan tebal plat 0,6 cm dikalikan sigma, sigmanya 1200 kilogram per centimeter persegi ya. Ini berarti 1,8 dikalikan 1200
sama dengan 2160 kg ya. Kemudian P biringnya sama dengan yaitu D dikalikan ya, dikalikan tebelnya luasnya dikalikan tebel luas piring dikalikan sigma piringnya sama dengan diameternya adalah 2 cm. Nah, kita kalikan dengan T-nya 0,6 cm, kemudian dikalikan sigma piringnya 1800 kg per cm persegi ya. Kalau tadi 1,8 kali 1200, ini 1,2 kalikan 1800, sama berarti pendapatannya 2160 kg. Ini untuk platnya. Sekarang kita menghitung untuk keling ya, kelingnya. Maka tegangan gesernya, PS-nya, kekuatan yang dibatasi tegangan geser, kekuatan gesernya, yaitu PS sama dengan luasannya PD kuadrat per 4 dikalikan tau S ya, sama dengan Pi per 4, D-nya adalah 2 cm kuadrat dikalikan tau S-nya 900 kg per cm kuadrat. Ini 900 pi ya. 900 pi kalau dihitung sama dengan 2827 kg ya. Terus kemudian PB keling biring karena bahannya sama dengan PB plat ya, nggak usah dihitung, sama dengan 2160 kg ya. Berikutnya ya, plat tanpa keling. Maka P-nya sama dengan tegangan tarik dikalikan luasannya, yaitu pitch dikalikan dengan tebalnya ya. Sama dengan sigmanya 1200 kg per cm kuadrat kalikan dengan pitch-nya. Pitch-nya 5 cm, kemudian kita kalikan dengan tebalnya 0,6. 3 berarti 3600 ya, 3600 kg ya. Efisiensi tinggal kita cari nilai yang tegangan terendah, yaitu 2160 ya. Efisiensi karena yang ini PS-nya lebih besar, 2827 sama dengan 2160 kg dibagi 3600 kg sama dengan 60%. Oke, soal yang pertama sudah kita selesaikan ya.
dengan efisiensi 60%. Berikutnya sama ya, bahannya sama, tinggal pitch-nya dipisah 6,5 dan ini double riveted lap joint. Oke, untuk double riveted berarti ya jejer 2 begitu. Begitu, ini di bawahnya. Misalnya P. Nah, kalau dilihat dari atas mungkin bentar, cuma sampai sana panjang ini. Nah, ini gaya P, ke sana juga gaya P, boleh kita arsir plat yang atas dan bisa arsir dengan arah yang berbeda untuk plat yang bawah ya. Oke, maka kita bisa menghitung ya, kekuatan pada plat, yaitu yang pertama P sama dengan sigma dikalikan luasannya adalah P kurang D dikalikan T. Sama dengan kita masukkan angkanya, sigmanya berapa tadi? 1200 ya. 1200 kilogram per sentimeter kuadrat. P-nya sekarang 6,5 ya. cm dikurangi 2 cm D-nya, terus kemudian tebalnya 0,6 cm ya. Itu kalau dihitung 3, 2, 40 kg. PB sama dengan bearing stress, tentu saja sigma bearing, kemudian D kali T ya, ada 2 kolom sama dengan 2 sigma B nya 1800 ya, 1800 kg per centimeter kuadrat, D-nya 2 cm kalikan 0,6 cm, kemudian kalikan 2 kolom. Ini kalau dihitung ya adalah 4320 kg ya. Oke, sekarang kita hitung kekuatan dari paku keling ya. Nah, tegangan gesernya, PS ya, kekuatan yang dibatasi oleh tegangan geser. PS sama dengan tegangan geser kalikan luasan geser adalah PD kuadrat per 4, kemudian karena ada 2
2 kolom, maka kalikan 2 kolom. Nah, ini sama dengan tegangan gesernya, kita masukkan angkanya saja, sudah terdefinisi semua ini. Tegangan gesernya adalah 900 ya. 900 kg per cm kuadrat dikalikan pi per 4 dikalikan D-nya 2 cm kuadrat dikalikan 2 ya. Berarti 2 kali 200 1800 pi ya, 4-nya hilangkan, kilogram ya, sama dengan sama dengan 5655 kilogram ya. Oke. Sekarang yang kekuatan plat tanpa keling ya. Plat tanpa keling. Ya, sama dengan P sama dengan sigma dikalikan pitch kemudian dikalikan tebelnya ya. Sigmanya sama dengan 1200 kg per cm kuadrat. P-nya sekarang yang double lap joint itu 6,5 ya, P-nya cm, kemudian tebalnya 0,6 cm. Oke, ini kalau dihitung 4.680 kg ya. Oke, kemudian kita pilih yang terkecil yaitu 3.240 ya. Maka efisiensi sambungan yang ditanyakan yaitu sama dengan yang terkecil 3.240 kg dibagi dengan 4.680 kg. Kalau mau persen ya kalikan 100%. Itu akan sama dengan kalau dihitung 69,23%. Begitulah ya, kita sudah menghitung efisiensi dari sambungan paku keling untuk plat yang sama tebalnya, tapi konfigurasinya berbeda. Yang pertama adalah single riveted ya. Single riveted joint. Ya, single riveted lap joint sama tebal platnya, diameter kelingnya yang digunakan sama, cuma jarak pitnya 5 cm. Yang kedua adalah double riveted joint, sama tebal platnya, D-nya 2 cm, tapi jarak pitchnya 6,5. Maka efisiensinya untuk soal yang pertama 60%, soal yang kedua 69%. Perhatikan ya di sini untuk plat yang sama ya, kita bisa memperoleh efisiensi sambungan yang berbeda dengan konfigurasi sambungan keling yang berbeda.